Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pernyataan ini merupakan bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tri Dharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT 2025. Saya Dr. Andika Prasetya Nugraha, SEMM, dosen pengampu mata kuliah Manajemen Strategi dengan kode EKM 201 pada program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ibnu Sina. Menyatakan telah menyusun dan mengimplementasikan rencana pembelajaran semester RPS yang selaras dengan capaian pembelajaran program studi dan perkembangan isu global. Mata kuliah ini membahas pengelolaan strategi organisasi mulai dari analisis lingkungan, perumusan, implementasi, hingga evaluasi strategi. Mahasiswa dibekali kemampuan mengaitkan teori manajemen strategi dengan kasus nyata melalui kajian artikel ilmiah yang relevan dengan era digitalisasi 4.0. Deskripsi mata kuliah. Manajemen strategi membekali mahasiswa kemampuan untuk menganalisis lingkungan internal dan eksternal, merumuskan strategi, serta mengevaluasi implementasi strategi organisasi. Pembelajaran dikaitkan dengan kajian artikel ilmiah untuk mengintegrasikan teori dengan praktik di lapangan. Capaian pembelajaran lulusan CPL. Mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan untuk: pertama, menganalisis teori dan praktik manajemen strategi. Kedua, mengidentifikasi relevansi konsep manajemen strategi dengan tantangan digitalisasi. Ketiga, menginternalisasi nilai-nilai sikap akademik dan literasi ilmiah. Capaian pembelajaran mata kuliah CPMK. Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa mampu: pertama, menganalisis isi artikel ilmiah secara kritis terkait manajemen strategi. Kedua, menjelaskan keterkaitan konsep strategi dengan praktik digitalisasi organisasi publik. Ketiga, mengintegrasikan hasil kajian artikel dengan materi manajemen strategi. Keempat, menyusun ringkasan dan rekomendasi strategi berdasarkan temuan artikel. Kelima, mempresentasikan hasil diskusi untuk melatih komunikasi akademik. Pelaksanaan pembelajaran. Pembelajaran dilaksanakan melalui ceramah interaktif, simulasi pembelajaran, diskusi kelompok, penulisan laporan diskusi, serta evaluasi per kelompok. Mahasiswa juga ditugaskan menganalisis artikel ilmiah terindeks Sinta 3 sebagai bentuk penguatan capaian pembelajaran yang konstekstual dengan isu digitalisasi. RPS ini merupakan bentuk komitmen saya dalam mendukung implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam menjamin mutu dan relevansi pengajaran di Universitas Ibnu Sina. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Andika Prasetya Nugraha, SEMM. Pada kesempatan ini kita bertemu, kita sejalankan dengan PDD UKTPT 2025. Tapi sebelum masuk pada sesi pembahasan kali ini, marilah kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, gimana kabar kalian pada malam hari ini? Sehat? Sehat. Jika ada yang tidak
saya boleh minta izin, ya, jangan dipaksakan untuk belajar. Baik, pada malam hari ini ya kita akan membahas di mata kuliah manajemen strategi, kode mata kuliah EKM 201 ya, pertemuan ke-15 sebelum kita masuk di ujian akhir semester. Ya, pertemuan ke-15 ini adalah bagaimana kita mengintegrasikan materi dengan artikel yang sudah dipublikasi, khususnya untuk artikel Sinta 3 yang memang berkaitan dengan manajemen strategi. Ya, saya sendiri adalah dosen program studi manajemen. Baik, untuk simulasi pembelajaran pada kali ini terbagi atas 6. Yang pertama, opening 10 menit. Yang kedua, penyampaian materi 10 menit. Ketiga, diskusi terbagi atas 2, yaitu kelompok 45 menit dan penulisan laporan diskusi 15 menit. Yang keempat, evaluasi pembelajaran per kelompok, itu 5 menit. Kelima, penyampaian tugas 3 menit. Yang terakhir closing 2 menit. Baik, untuk capaian pembelajarannya itu kita terbagi menjadi 5. Yang pertama, menganalisis isi artikel ilmiah. Judul yang kita angkat adalah Government Information System in the Digitalisasi Era 4.0 Increasing the Value of Human Resource. Secara kritis dengan mengidentifikasi relevansinya terhadap teori manajemen strategi. Capaian pembelajaran kedua yaitu menjelaskan keterkaitan antara konsep manajemen strategi, yaitu analisis lingkungan, perumusan, implementasi, dan pengendalian dengan praktek digitalisasi organisasi publik. Selanjutnya yang ketiga, mengintegrasikan hasil kajian artikel dengan materi manajemen strategi untuk mendukung pemahaman CPMK 2, yaitu analisis lingkungan, dan CPMK 3, yaitu perumusan strategi. Capaian pembelajaran selanjutnya adalah menyusun ringkasan dan rekomendasi strategis berdasarkan temuan artikel sebagai latihan pengembangan keterampilan implementasi dan evaluasi strategis, yaitu masuk dalam CPMK 4 dan CPMK 5. Yang terakhir dari capaian pembelajaran adalah mempresentasikan hasil diskusi secara kelompok untuk melatih komunikasi akademik dan literasi ilmiah dalam rangka menginternalisasi nilai-nilai sikap akademik. Itu masuk dalam CPL 2 dan keterampilan berpikir strategis. Baik, kita lanjutkan. Integrasi artikel dengan manajemen strategis. Pertama, mengaitkan teori dengan kasus nyata terupdate atau terkini. Ya. Yang kedua, melatih kemampuan analisis multi perspektif. Itu nanti masuk dalam CPMK 2 dan CPMK 3. Selanjutnya yang ketiga, memberikan wawasan konseptual era digitalisasi 4.0. Yang keempat, menyiapkan mahasiswa terampil membaca dan mengkaji artikel ilmiah. Yang maksudnya tadi kita akan membahas di Sinta 3. Yang terakhir, mengoptimalkan pertemuan penutup sebelum UAS. Baik, kita langsung saja masuk ke artikel. Ya, kita akan buka bersama-sama artikel Sinta 3. Ya, sudah saya bagikan linknya pada pokok bahasan sebelumnya, baik di link utama dan link pada artikel tersebut. Ini merupakan OJS atau halaman utama dari Sinta 3 yang telah terpublikasi. Ya, mungkin nanti rekan-rekan mahasiswa itu bisa mempelajari seperti apa sih OJS itu, misalnya ya, artikel itu seperti apa, dipublish di mana, seperti itu. Kebetulan pada kesempatan kali ini
untuk pembahasan pada kali ini adalah pada OJS Dynasty International Journal of Education Management and Social Science. Ya, jadi ruang lingkup skopnya itu salah satunya adalah di manajemen, khususnya nanti masuk dalam manajemen strategi. Ya, yang telah disampaikan tadi di awal itu untuk judul artikelnya adalah Document Information System in the Digitalization Era 4.0 in Increasing the Value of Human Resources. Ya, seperti ini. Berikutnya untuk artikelnya yang telah saya bagikan ke masing-masing dari kelompok, ya. Di sini saya minta sudah terbagi atas 5 kelompok yang saya rasa sudah terbentuk, dan saya minta waktu sekitar 15 menit untuk didiskusikan hasil dari artikel. Nanti kamu menentukan, ya, ada beberapa kriteria penentuan dalam kamu melaksanakan tugas kelompok, yaitu yang pertama, penerapan sistem informasi untuk mendukung strategi organisasi. Ini untuk judul kelompok pertama. Saya bagikan supaya kalian tidak bingung lagi. Yang kedua, kelompok 2, pengaruh digitalisasi terhadap lingkungan eksternal dan internal. Ya. Kelompok ketiga, pengembangan SDM sebagai faktor strategis. Kelompok 4, implikasi manajemen perubahan dan implikasi implementasi strategis. Yang terakhir, kelompok 5, menilai hasil penggunaan sistem informasi. Ya, jadi saya berikan waktu 15 menit untuk tugas dari kelompok masing-masing, yaitu ada 4, yaitu cari pengertiannya. Setelah itu yang kedua, contoh global atau yang sekarang sedang tren, apa itu, dan cari penyelesaiannya seperti apa. Berikutnya contoh nasional, ya, Indonesia, terus cara penyelesaiannya seperti apa. Dan yang terakhir, narasikan dari masing-masing kelompok nanti keterkaitan artikel terhadap manajemen strategis dan alasannya, ya, di mana disesuaikan dengan pertemuan keberapa dan CPMK yang tercapai. Baik, ada yang ditanyakan? Tidak. Tidak ada? Baik, saya kasih waktu 15 menit dari sekarang. Oke, untuk kelompok selanjutnya saya minta kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 3 akan membahas pengembangan SDM sebagai faktor strategi. Yang beranggotakan saya sebagai moderator Supaya Jeli. Selanjutnya ada Rahimah Fadila. Di sebelah saya ada Andi Kusuma, Mustika, Aulia Paradiba, terakhir Ayu Tirna Maulida. Untuk pengertiannya akan disampaikan oleh Aulia Paradiba. Untuk Aulia Paradiba, maka baik pengertiannya adalah SDM adalah aset strategis dalam manajemen strategi, peningkatan kompetensi SDM, mendukung implementasi strategi jangka panjang. SDM juga merujuk pada individu yang bekerja dalam suatu organisasi, baik itu perusahaan maupun instansi, dan merupakan aset penting yang berkontribusi dalam mencapai tujuan organisasi. untuk selanjutnya contoh global dan penyelesaiannya akan disampaikan oleh Anda di sini. Baik, untuk contoh global dan penyelesaiannya, secara global perusahaan seperti Google rutin mengembangkan SDM melalui program upskilling. Tanpa strategi SDM, perusahaan mudah tertinggal. Pengembangan SDM bukan sekedar kebutuhan pelatihan, tetapi merupakan strategi kunci untuk pertumbuhan jangka panjang. Jadi selanjutnya contoh nasional dan penyelesaiannya akan disampaikan oleh Mustika. Baik, untuk penjelasan mengenai contoh nasional dan penyelesaiannya yaitu
Di Indonesia, beberapa daerah mengalami birokrasi lambat yang disebabkan oleh rendahnya keterampilan digital aparatur sipil negara atau ASN. Untuk solusi dari masalah ini adalah Dikrit Kompetensi Teknologi Informasi. Pelatihan kompetensi teknologi informasi menjadi solusi penting yang tidak hanya meningkatkan kemampuan ASN, tetapi juga mempercepat proses administrasi dan pelayanan publik. Terima kasih. Selanjutnya keterkaitan dan alasannya akan disampaikan oleh Ayu Jena. Baik, untuk keterkaitan dan alasannya itu, bahasan itu relevan di pertemuan 9, yaitu strategi tingkat fungsional, dan di pertemuan ke-10 yaitu implementasi strategi. Karena mahasiswa menganalisis bagaimana SDM diatur agar mendukung strategi yang dirumuskan. CPMK yang tercapai yaitu CPMK 3 dan CPMK 4. Alasannya, mahasiswa mendalami bagaimana pengelolaan SDM mendukung implementasi strategi dan bagaimana hasil kajian dapat diintegrasikan dengan teori strategi. Untuk kesimpulan dari pengembangan SDM sebagai faktor strategi akan disampaikan oleh Rahimah Fadila. Silakan. Baik, saya Rahimah Fadila. Kesimpulan pengembangan SDM merupakan elemen kunci dalam mendukung implementasi strategi jangka panjang. Suatu organisasi baik di tingkat global maupun nasional. Peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan dan pendidikan terbukti mampu meningkatkan aktivitas kerja dan daya saing. Jadi tanpa strategi pengembangan SDM, ya itu terarah dan berorganisasi beresiko tertinggal dalam menghadapi perubahan dan tantangan lingkungan bisnis. Terima kasih. Baiklah, sekian dari hasil diskusi kelompok 3. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat baik sekali, kelompok 3 sudah ada pengembangan berkaitan dengan kesimpulan. Saya berharap kepada kelompok 4 dan kelompok 5 mohon ditambahkan kesimpulan. Baik, selanjutnya kami minta kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kami akan menjelaskan mengenai implikasi manajemen, perubahan, dan implementasi strategi. Pertama, tentang pengertian akan dijelaskan oleh. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari manajemen perubahan strategi. Manajemen perubahan strategi merujuk pada suatu pendekatan sistematis yang ditetapkan oleh organisasi untuk mengelola dan mengarahkan proses transformasi internal, baik dalam aspek struktur organisasi, budaya kerja maupun sistem operasionalnya. Tujuan utama dari manajemen perubahan strategi adalah untuk memastikan bahwa organisasi tetap adaptif, relevan, dan kompetitif di tengah lingkungan bisnis yang semakin kompleks. Proses ini tidak hanya mencakup penerapan teknologi baru, tetapi juga memerlukan penyesuaian visi, strategi, dan pola pikir dalam seluruh pemangku kepentingan dalam organisasi. Berikutnya, contoh global dan penyelesaiannya akan diuraikan oleh Baik, untuk contoh globalnya itu adalah perusahaan Nokia. Perusahaan Nokia mengalami penurunan signifikan dalam pangsa pasar global akibat keterlambatan dan ketidakpastian dalam mengadopsi inovasi teknologi, khususnya dalam peralihan menuju era smartphone berbasis sistem operasi Android dan iOS. Sebagai respons strategis terhadap tantangan tersebut, Nokia melakukan reorganisasi internal secara menyeluruh, termasuk restrukturisasi manajemen dan operasional. Selain itu, perusahaan melakukan langkah merger dan akuisisi, seperti penggabungan dengan Microsoft pada 2014 untuk memperkuat kapabilitas teknologi dan sumber daya digitalnya. Upaya ini bertujuan untuk menyelaraskan strategi korporat dengan dinamika pasar, serta mempercepat proses inovasi dan adaptasi terhadap kebutuhan konsumen modern. Berikutnya, contoh nasional dan penyelesaiannya akan dijelaskan oleh Nadia Mariam. Jadi, contoh dari nasionalnya itu adalah penolakan terhadap informasi birokrasi digital seringkali muncul akibat kenyamanan pegawai terhadap sistem kerja lama.
Untuk mengatasi hal ini, penting melibatkan pegawai sejak awal proses perubahan melalui pelatihan yang tidak hanya mengajarkan keterampilan digital, tetapi juga menanamkan nilai-nilai budaya kerja baru. Nilai-nilai budaya kerja baru, pendekatan ini mendorong adaptasi yang lebih baik, serta membangun rasa memiliki terhadap proses reformasi. Terakhir, dengan demikian, manajemen perubahan merupakan faktor krusial dalam implementasi strategi agar organisasi dapat beradaptasi dan bertahan dalam dinamika lingkungan bisnis. Kemudian kesimpulannya akan dijelaskan oleh Najmi Khairul. Baik, kesimpulan dari materi ini adalah manajemen perubahan strategi diperlukan untuk memastikan organisasi mampu mengadaptasi terhadap tantangan digitalisasi melalui penyesuaian struktur dan budaya kerja. Implementasi strategi yang efektif membutuhkan keterlibatan SDM sejak awal perubahan agar proses berjalan adaptif dan berkelanjutan. Demikian penyebaran materi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kelompok terakhir akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Saya berharap kelompok terakhir ini akan lebih baik dari kelompok sebelumnya. Kelompok 5 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Uda Dermawan dan tim saya ini ada 3 orang ya, 2 orang lagi nggak masuk. Yang pertama saya sendiri Uda Dermawan sebagai moderator, yang kedua ada Maria Hayati, yang ketiga ada Sotika, yang keempat Radit Empit ya, yang kelima ada Bang Raja, yang ada Putra, Agung. Baik, untuk pokok pembahasan kelompok 5 ini menilai hasil penggunaan sistem informasi. Untuk pengertiannya, evaluasi terhadap sistem informasi manajemen SIP bukan cuma soal menilai proyek IT berhasil atau tidak, tapi lebih penting bagaimana teknologi tersebut benar-benar membantu organisasi mencapai tujuannya secara strategis. Jadi kita harus lihat apakah teknologi yang diterapkan berdampak nyata terhadap kinerja organisasi. Untuk kesimpulannya saya tambahkan sedikit. Penilaian hasil penggunaan sistem informasi sejatinya bukan hanya soal menjalankan proyek IT, melainkan menilai sejauh mana teknologi informasi benar-benar mendukung pencapaian strategi organisasi. Baik, untuk contoh level global akan dibacakan oleh Maria Agung. Oh ya, Agung, silakan. Oke, contoh global dan solusinya di banyak negara development belum maksimal karena data yang dikumpulkan sering kali tidak digunakan secara efektif dalam pengambilan keputusan. Akibatnya sistem yang dibuat hanya jadi formalitas. Solusinya adalah dengan melakukan evaluasi berkali menggunakan indikator kinerja digital agar dapat benar-benar dimanfaatkan untuk mendukung strategis. Baik, untuk contoh level nasional Indonesia akan dibacakan oleh Bang Raja. Contoh nasional dan solusinya. Di Indonesia, masalah yang sering muncul adalah kurangnya tenaga ahli yang bisa memanfaatkan data dan sistem informasi. Akibatnya, sistem yang sudah dibangun tidak berjalan dengan optimal. Solusi yang bisa dilakukan adalah memperbarui SOP agar lebih sesuai dan memberikan pelatihan kepada SDM agar bisa menjalankan evaluasi kinerja dengan baik. Untuk keterkaitan dengan pertemuan 14 pengendalian strategi dan evaluasi akan dibacakan oleh Khairul Sofika. Keterkaitan materinya yaitu materi ini cocok dibahas pada pertemuan ke-14. Dia membahas pengendalian strategi dan evaluasi kinerja. Karena pada dasarnya kita belajar bagaimana mengukur keberhasilan strategi yang telah diimplementasikan, khususnya yang berbasis teknologi seperti SIP. Untuk kesimpulannya saya tambah sedikit. Secara keseluruhan menilai hasil penggunaan sistem informasi berarti memastikan bahwa teknologi yang diimplementasikan benar-benar mendukung pencapaian tujuan strategis organisasi, bukan sekedar menyelesaikan proyek IT. Di tingkat global, banyak inisiatif e-government terhambat karena data yang dikumpulkan tidak diolah oleh pengambil keputusan. Solusinya adalah evaluasi berkala berbasis indikator kinerja digital. Baik, cukup sekian dari kelompok 5.
Baik, berikan aplaus untuk kelompok 5. Putaran dari kelompok masing-masing akan semakin melengkapi ya, seperti itu. Baik, kita masuk pada tahapan evaluasi pembelajaran per kelompok yang kalian sampaikan. Dapat saya simpulkan ada 5 poin. Yang pertama, mampu menganalisis penerapan sistem informasi pemerintahan dan menghubungkannya dengan teori strategi organisasi. Berikutnya yang kedua, mampu menganalisis faktor eksternal dan internal di era digitalisasi. Ketiga, mampu menjelaskan peran SDM dalam mendukung strategi dan mengintegrasikan temuan artikel. Keempat, mampu menjelaskan manajemen perubahan dan menghubungannya dengan implementasi strategi. Terakhir, kelima, mampu mengevaluasi hasil sistem informasi pemerintahan dan membuat rekomendasi strategis. Jadi dari kesimpulan yang kita peroleh ya pada kesempatan kali ini, saya yakin teman-teman mahasiswa semuanya sudah memahami sebetulnya apa sih ya bagaimana mengintegrasikan artikel terhadap mata kuliah tersebut. Di sini agar kalian semua lebih memahami, lebih mendalami sebuah artikel, ya, saya akan memberikan tugas dari masing-masing kelompok, yaitu tugasnya adalah menganalisis kasus yang diangkat dalam artikel dengan pendekatan manajemen strategi. Ya, analisis harus meliputi pertama, identifikasi faktor lingkungan eksternal, yaitu peluang, ancaman yang mempengaruhi implementasi sistem informasi pemerintahan. Kedua, analisis lingkungan internal, yaitu kekuatan dan kelemahan terkait kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi. Ketiga, menyusun ya strategi SWOT, strength, weakness, opportunity, dan threat. Sederhana berdasarkan hasil identifikasi pada poin 1 dan 2. Selanjutnya yang keempat, merumuskan strategi digitalisasi yang relevan untuk mendukung peningkatan nilai sumber daya manusia berdasarkan kasus di artikel. Jadi menggunakan artikel yang sama ya. Selanjutnya yang terakhir, memberikan rekomendasi solusi untuk mengatasi hambatan implementasi sistem informasi pemerintahan di tingkat nasional dan global. Ya, jadi saya minta untuk analisis nanti ya. Saya juga menginginkan setelah tugas ini selesai, rekan-rekan juga mulai mempelajari bagaimana membuat sebuah artikel. Yang pernah saya sampaikan, saya tidak pernah memberikan tugas makalah, tapi memberikan tugas berupa artikel dalam bentuk template artikel. Fungsinya apa? Agar teman-teman mahasiswa siap untuk mempublikasikan hasil skripsinya masing-masing di kemudian hari. Apa yang perlu diingat pada publikasi artikel? Yang pertama, ya, harus menggunakan referensi manager, yaitu Mendeley, wajib. Yang kedua, harus similarity-nya maksimal 20%. Bagaimana Pak kalau nanti lebih dari 20%? Ya kamu akan turunkan ya dengan melakukan ya parafrase sehingga similarity itu akan turun. Ya, belajar ya menulis artikel agar pada tahapan kamu nanti membuat artikel dari skripsi kamu sudah siap untuk dipublikasi secara profesional. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan hari ini membawakan berkah serta manfaat yang besar untuk kita semua.
Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.